Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian yang saya hormati, saya akan memberikan kuliah drainase bandara bagian kedua yang merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu drainase bandara bagian 1. Perencanaan drainase bandara. Air hujan yang jatuh di kawasan bandara, seperti runway, taxiway, apron, dibuang melalui saluran drainase di kanan kiri runway strip. Pada gambar ini, misalkan yang bidang yang warna biru, ini adalah runway dan runway strip. Kemudian di kanan kiri runway strip dibuat saluran terbuka, yaitu garis yang warna hitam ini, untuk membuang air hujan yang jatuh di runway dan runway strip. Selanjutnya, air hujan dibuang ke sungai terdekat. Tanda panah ini menunjukkan arah aliran. Kalau kita lihat tampang melintangnya, ini adalah runway dengan kemiringan melintang 1,5%. Kemudian ini adalah runway strip dengan kemiringan 2,5%. Sedangkan ini adalah salurannya. Demikian juga pada sisi kiri, ini runway kemiringan 1,5%, ini runway strip kemiringan 2,5%, dan ini adalah saluran. Apabila ada sungai yang melintas bandara dan runway, maka bisa dibuat box culvert atau gorong-gorong seperti ditunjukkan di sini. Ini adalah runway atau kawasan bandara. Kemudian di sini ada sungai yang terpotong oleh bandara ini. Ini adalah daerah aliran sungainya. Kemudian ini adalah sungainya. Ini anak-anak sungai. Air hujan yang jatuh di daerah aliran sungai ini akan mengalir melalui anak-anak sungai yang kemudian bergabung pada sungai utama. Kalau kita lihat tampang melintangnya, bentuknya kira-kira seperti ini. Ini adalah kemiringan das, kemudian ini sungai, ini dasnya. Air hujan yang jatuh di kawasan ini itu akan mengalir ke sini, kemudian masuk ke sungai. Demikian juga di sini. Sedangkan air hujan yang jatuh di sini, dia akan mengalir ke sini, masuk ke sungai di sebelahnya. Sungai yang terpotong oleh bandara ini bisa dilewatkan dengan membuat box culvert atau gorong-gorong yang melintas di bawah runway ini. Kemudian diteruskan ke sungai. Ini cara pertama dengan membuat box culvert atau gorong-gorong. Kemudian cara kedua, bisa juga aliran sungai ini dibelokkan ke sini, mengitari ujung bandara, kemudian kembali ke sungai. Debit aliran atau banjir melalui jembatan atau box culvert tergantung pada luas daerah aliran sungai atau das, curah hujan, dan tata guna lahan. Debit dihitung dengan metode rasional menurut FAA apabila luas dasnya atau luas daerah tangkapan air kurang dari 80 hektar. Atau bisa juga dengan menggunakan hidrograf satuan sintetis apabila luas das lebih besar dari 80 hektar. Saudara sekalian yang saya hormati, berikut saya berikan prosedur perencanaan drainase bandara. Jadi prosedur perencanaan sistem drainase ini adalah langkah-langkahnya. Kita perlu melihat dari peta Google Earth lokasi dari rencana bandara tersebut. Dari peta Google Earth itu kita akan bisa mengetahui kondisi lokasi dan daerah di sekitarnya. Misalkan keberadaan sungai terdekat
yang nantinya digunakan sebagai pembuangan air dari bandara. Apabila bandara berada di daerah pantai dengan topografi dan elevasi permukaan tanah yang rendah, maka perlu dipikirkan adanya pengaruh pasang surut terhadap pembuangan air dari bandara. Kemudian yang berikutnya adalah tinjauan lapangan. Ini sangat penting untuk memahami masalah dan perkiraan penyelesaiannya. Data teknis dan perencanaan ini meliputi hidrologi, kemudian topografi, geoteknik, dan harga satuan. Berikutnya, prosedur desain sistem drainase bandara. Jadi data hidrologi ini adalah berupa data hujan yang bisa kita ambil atau kita cari dari BMKG minimal 20 tahun. Kemudian dari data hujan, dipilih hujan harian maksimum tahunan, dan selanjutnya dilakukan analisis frekuensi untuk mendapatkan hujan rencana dengan beberapa periode ulang. Analisis bisa dilakukan secara teoritis atau analitis dengan menggunakan beberapa distribusi frekuensi. Atau bisa juga kita menggunakan software Hydronomon. Software ini bisa di-download secara bebas. Penggunaan software bisa memudahkan analisis dan menghasilkan ketelitian hitungan yang lebih baik. Nah, dari analisis frekuensi, ini kita akan memperoleh hujan dengan periode ulang. Misalkan 2 tahunan, 5 tahunan, 10 tahunan, 50 tahunan, sampai 100 tahunan. Berikutnya, dihitung luas daerah tangkapan air dan juga tata guna lahannya. Berdasarkan data hujan rencana dan daerah tangkapan air, dihitung debit rencana yang bisa dilakukan dengan menggunakan rumus rasional. Ini kalau luas daerah tangkapannya kecil, kurang dari 80 hektar, atau dengan menggunakan hidrograf kalau daerah tangkapannya besar. Untuk rumus rasional, dibuat kurva IDF, intensitas durasi frekuensi, kemudian juga waktu konsentrasi, dan koefisien runoff. Apabila das besar, misalkan ada sungai yang melintas bandara, maka debit aliran perlu dihitung dengan model hidrograf. Hidrograf ini bisa dihitung secara analitis dengan menggunakan rumus-rumus seperti Nakayasu, Gamma 1, SCS, dan sebagainya. Atau bisa juga kita menggunakan software HEC-HMS. Dengan demikian, kita bisa memperoleh debit rencana. Selanjutnya, dari peta topografi dan layout bandara, dibuat tata letak atau layout saluran, box culvert, dan fasilitas bangunan air lainnya. Selanjutnya dilakukan analisis hidrolika untuk menentukan dimensi saluran dan bangunan air lainnya. Analisis bisa dilakukan secara teoritis dengan menggunakan software Excel atau menggunakan software HEC-RAS atau SWMM, Stormwater Management Model. Setelah diperoleh dimensi saluran, selanjutnya bisa dibuat gambar perencanaan dan perkiraan BOQ dan RAB-nya. Saudara sekalian yang saya hormati, selanjutnya saya jelaskan tentang analisis hidrologi untuk menghitung debit aliran dengan menggunakan rumus rasional. Rumus rasional digunakan apabila luas das kurang dari 80 hektar atau 200 acre. Ini menurut FAA pada tahun 2013. Debit aliran dapat dihitung dengan menggunakan rumus rasional berikut,
yaitu Q sama dengan 0,278 CIA. Kemudian analisis kurva IDF, intensitas durasi frekuensi, menggunakan metode mononobe, yaitu I sama dengan R24 per 24 kali 24 per T pangkat 2 per 3, di mana Q ini adalah debit aliran dalam meter kubik per detik, I adalah intensitas hujan milimeter per jam, yang nanti dihitung dengan metode mononobe ini. Kemudian A adalah luas das dalam kilometer persegi, C adalah koefisien aliran, kemudian R24 adalah hujan rencana harian, dan T adalah waktu konsentrasi. Nilai C, koefisien aliran, bisa diperoleh dari tabel 1 koefisien aliran C. Jadi ini adalah jenis permukaan, kemudian ini adalah faktor C atau koefisien C. Misalkan untuk perkerasan aspal landasan pacu, nilai C antara 0,8 sampai 0,95. Untuk perkerasan landasan pacu dari beton, 0,7 sampai 0,9. Kemudian untuk tanah kedap air berumput, 0,3 sampai 0,55. Tanah sedikit lolos air berumput 0,1 sampai 0,3 dan seterusnya. Ini untuk kemiringan 1 sampai 2%. Berikutnya saya jelaskan tentang waktu konsentrasi. Waktu konsentrasi TC adalah waktu yang diperlukan oleh partikel air untuk mengalir dari titik terjauh di daerah tangkapan sampai di titik yang ditinjau. Waktu konsentrasi tergantung pada karakteristik daerah tangkapan, tata guna lahan, jarak lintasan air dari titik terjauh sampai titik yang ditinjau. Berikut saya tunjukkan gambar ya. Bidang warna kuning ini adalah runway. Kemudian yang warna hijau ini adalah runway strip. Kemudian yang garis biru ini adalah saluran drainase. Garis biru ini adalah saluran drainase. Kemudian yang ungu ini jalan inspeksi. Misalkan kita tinjau titik A di tengah runway, kemudian titik B adalah batas antara runway dan runway strip, kemudian titik C di sini pada saluran, dan titik D adalah titik yang kita tinjau pada saluran. Kalau kita lihat tampang lintangnya, ini adalah runway, kemiringannya adalah 1,5%. Kemudian ini runway strip, kemiringan 2,5%, dan ini adalah saluran. Sisi kiri juga begitu. Ini runway, setengah runway, kemiringan 1,5%, ini runway strip 2,5%, dan ini adalah saluran. Kita akan menghitung waktu konsentrasi dari partikel air yang jatuh di titik A, kemudian mengalir melintasi runway, kemudian berlanjut melalui runway strip sampai titik C. Nah, selanjutnya air mengalir melalui saluran sepanjang L ini sampai di titik D. Jadi lintasan air itu runway adalah AB, runway strip BC, di saluran adalah CD. Kemudian saya jelaskan waktu konsentrasi. Waktu konsentrasi TC ini sama dengan T1 plus T2. T1 ini adalah waktu aliran permukaan atau sheet flow menurut FAA diberikan oleh bentuk TI sama dengan KC per I pangkat 0,4
kali N L per akar S pangkat 0,6. Kemudian waktu aliran di saluran T2 sama dengan L per 60V, di mana TTI ini adalah waktu sheet flow dalam menit, kemudian N ini adalah koefisien kekasaran yang diberikan oleh tabel ini. Kemudian L adalah panjang aliran dalam feet. Kemudian I adalah intensitas hujan, inci per jam. Kemudian S adalah kemiringan lahan. Dan KC adalah koefisien empiris yang nilainya 0,933. Jadi rumus ini itu dalam satuan yang digunakan di Amerika. Nah, sebagai konversi, 1 feet itu sama dengan 0,3048 meter, atau 1 meter sama dengan 3,281 feet. Kemudian dalam persamaan ini ada parameter N, yaitu koefisien kekasaran yang diberikan oleh tabel berikut. Jadi ini deskripsi permukaan, ini adalah nilai N-nya. Untuk perkerasan aspal halus, N sama dengan 0,011. Untuk perkerasan beton halus, N sama dengan 0,012. Kemudian saluran yang di lining dengan beton sedang, N sama dengan 0,013. Untuk rumput tipis 0,15, rumput sedang 0,24, dan rumput rimbun 0,41. Kemudian pada waktu aliran di saluran, ini ada parameter V. V adalah kecepatan aliran yang tergantung pada jenis saluran. Jadi ini jenis saluran, ini kecepatan izin V dalam meter per sekon. Ini nilai minimal, ini nilai maksimal. Untuk saluran tanah, kecepatan minimal adalah 0,3 meter per detik, maksimalnya 0,7. Saluran dilapis beton, minimalnya 0,6 sampai 0,1. Kecepatan maksimalnya 3 meter per detik. Sedangkan pasangan batu kali, kecepatan izin minimal 0,6, maksimalnya 2 meter per detik. Kemudian gambar di samping ini adalah grafik untuk menghitung waktu konsentrasi pada aliran permukaan. Absisnya ini adalah waktu dalam menit. Ini waktu dari 0, 5, 10, 15 sampai 50 menit. Kemudian ordinatnya adalah jarak dalam feet. Ini jarak 0, 50, 100, 150 dan seterusnya sampai 650. Kemudian ini adalah grafik untuk pavement, di mana C-nya adalah 0,9. Grafik ini untuk kemiringan 1%, sedangkan ini adalah 0,5%. Kemudian di sini ada grafik untuk tanah, di mana C-nya sama dengan 0,65. Ini grafik untuk kemiringan 2%. Ini grafik untuk kemiringan 1,5%. Sedangkan ini grafik untuk kemiringan 1%. Kemudian ini untuk runway strip yang dari rumput tipis, ini untuk kemiringan 2%, ini 1,5%, dan ini 1%. Ini untuk rumput sedang, ini kemiringan 2%, 1,5%, dan ini 1%. Sedangkan ini adalah untuk rumput yang rimbun, C-nya 0,15, ini kemiringan 2%, ini 1,5%, dan ini adalah 1%.
Jadi misalkan ya, panjang dari lintasan air adalah 500 feet. Kemudian rumputnya tipis dan kemiringan 1%. Nah, dari sini kita tarik horizontal ke kanan, kita potongkan dengan grafik rumput tipis dengan kemiringan 1%. Kemudian kita tarik ke bawah, kita peroleh waktu konsentrasinya adalah 25 menit. Saudara sekalian yang saya hormati, berikut saya jelaskan tentang sistem drainase bandara. Gambar ini adalah layout suatu bandara yang meliputi sisi darat atau landside dan sisi udara atau airside. Jadi batasnya adalah ini, garis strip-strip warna hijau. Ini adalah sisi darat yang terdiri dari terminal bandara, perkantoran, tempat check-in, jalan masuk ke bandara, tempat parkir, dan sebagainya. Kemudian sisi udara adalah bagian ini yang meliputi runway, ini yang warna kuning, kemudian taxiway yang warna kuning ke sini, dan ini adalah apron yang juga warna kuning untuk tempat parkir pesawat. Sedangkan yang warna hijau ini adalah runway strip yang ditanami rumput. Runway strip yang ditanami rumput, demikian juga di ujung-ujung dari runway ini adalah ditanami rumput. Kemudian kalau kita lihat tampang melintang dari runway, ini adalah runway untuk pesawat ATR 72 misalkan, lebar runway adalah 30 meter. Untuk pesawat Boeing 737 atau Airbus A320, lebarnya adalah 45 meter. Kemudian runway ini miring ke kiri dan ke kanan. Di sini kemiringannya 1,5%. Kemudian ini runway strip, kemiringannya 2,5%. Setelah itu ini adalah saluran drainasenya. Kemudian ini pagar bandara. Demikian juga di sisi kiri, ini kemiringan 1,5%. Kemudian runway strip 2,5%, ini saluran. Kemudian ini ada jalan inspeksi, dan ini adalah pagar. Garis merah, ini adalah saluran drainase. Demikian juga yang sisi bawah, ini adalah saluran drainase. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sistem drainase sisi udara. Air hujan yang jatuh di runway dan juga runway strip menjadi aliran limpasan permukaan ke sini, kemudian masuk ke saluran drainase, dan kemudian dibuang ke sini. Ini adalah arah panahnya ke kanan alirannya. Kemudian yang di sisi sini, air dari runway dan runway strip mengalir menjadi limpasan permukaan, kemudian masuk ke saluran drainase dan dialirkan ke sini. Demikian juga yang di sisi selatan. Ini ke sini dan ini ke sini. Kemudian yang garis warna hijau, ini adalah jalan inspeksi. Kemudian di sini ada perpotongan antara jalan inspeksi dengan saluran. Ini dibuat box culvert. Demikian juga di sini ada box culvert. Ini ada jalan inspeksi, perpotongan dengan saluran dibuat box culvert. Demikian juga di sini. Kemudian daerah sini ini semacam ada dataran tinggi atau bukit yang elevasinya itu lebih tinggi dari elevasi kawasan bandara. Sehingga air hujan yang jatuh di sini akan mengalir ke sini dan bisa menggenangi
bandara ini. Untuk itu kita buat saluran, kita namakan saluran keliling untuk menangkap air hujan yang mengalir dari dataran tinggi ini. Kemudian air hujan itu kita buang ke sini. Saudara sekalian yang saya hormati, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Pada video selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh hitungan dari perencanaan sistem drainase bandara ini. Sebelum kita akhiri, mohon jangan lupa terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.